kenapa waktu luang sama kesehatan tuh jarang kita ingat, maksudnya sering kita lupain ya? Karena itu manusia ngerasa itu emang udah harus kita terima gitu. Terima gitu. Hah, maksudnya? Iya, kayak misalkan napes gitu. Napes itu kan adalah gift yang sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat hadis ya, napes itu adalah nikmat yang Allah kasih ke manusia, itu nikmat yang paling kecil. Maksudnya yang bagi Allah itu kayak ya nikmat paling kecil lah. Itu Ya, napes. benar. Tapi karena kita selalu dikasih bonus, dikasih gratis, itu kayak ya udah suatu hal yang wajar nggak sih emang Tuhan ngasih kita napes? Nggak, kadang-kadang gini, hal-hal yang kita dapatnya gampang atau gratis, kita suka nyelip-nyelehin. Betul, tidak menghargai. Itu dia. Orang kalau baru berasa, misalkan tadi waktu luang, ketika lu udah nggak punya waktu, baru lu bisa berasa kayak, aduh dulu enak banget ya, gue bisa leha-leha, gue bisa Tapi baca. kalau emang punya waktu, nggak punya waktu sibuk, itu juga berasa juga tuh. Iya, gimana kita Luang terus waktunya. nganggur. Nah, nganggur belum tentu waktunya luang loh. Tapi gua benar, itu juga benar, karena kita nggak bisa bilang kalau orang itu nganggur ya. Artinya nggak ada, menurut gua nih, orang nganggur tuh nggak ada, karena dia tuh punya aktivitas yang di situ kayaknya menurut sebagian orang tidak menghasilkan, padahal menghasilkan gitu. Tapi ada juga yang benar-benar nganggur sih, ada. Iya, cuma di hati dia dan di benak dia tuh dicapek kayak gitu. Capek. Itu gua dulu soalnya. Iya. Gue dulu pernah nganggur juga, itu gue tetap bangun pagi, takut telat nganggur gue. Gimana? Takut telat nganggur lah, bangun pagi gue. Itu bagus ya buat motivasi supaya lu bisa bangun pagi biar nggak telat nganggur gitu. Iya kan? Jadi itu oke, tapi itu nanti akan menjadi satu kebiasaan yang baik karena lu bisa bangun pagi, lu bisa atur pola tidur lu, pola kehidupan lu. Nah, ini kita balik lagi tadi. Kenapa orang pada menyepelekan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang? Padahal sehat itu gini-gini, maksudnya sistem tubuh itu ketika ada penyakit itu nggak langsung dep gitu, tapi pelan-pelan. Tak. Sampai kita nggak sadar kalau kita udah terserang. Ya, betul. Benar nggak sih? Betul. Gitu. Nah, responnya tuh berbeda-beda. Ada yang nanti sakit kepala, Iya. ada yang itu badan pegel-pegel. Sebenarnya itu sinyal. Iya, itu adalah sinyal kalau misalkan kita lagi diserang. Iya, kayak misalnya kalau oke lah zaman muda itu kita begadang terus setiap hari misalnya. Nanti umur 40 lebih itu udah berasa bisa kena stroke, bisa kena Bahkan diabetes. sebelum 40 kalau memang misalkan itu menjadi rutinitasnya, mungkin ya itu sudah berdampak. Karena gini, Ji, kita berbicara tentang kesehatan sekarang jujur susah. Artinya dari konsumsi makanan itu udah susah banget, kita yang benar-benar pure Ya, asli iya. sehat. Kita nggak ngomongin itulah, tapi ngomonginnya upaya. Nah, Artinya, ketika kita ngomongin ini, itu kan kita yang kontrol nih. ya artinya misalnya Nah, kan sekarang banyak banget beredar kayak minuman-minuman yang gulanya tinggi banget. Ya mungkin itu bisa dihindari. ya kalau memang belum bisa menghindari, dikurangi, atau kalau nggak bisa dikurangi, diganti dengan yang lain yang lebih sehat gitu. Iya, betul. Tapi ya gimana ya, kita tidak bisa memungkiri juga orang yang sehat, orang yang sakit itu ujung-ujung bakal mati, itu benar. Sekarang bukan masalah mati apa nggak mati. Prosesnya. Kalau mati dan nggak mati itu urusan Allah lah, Tuhan lah. Tapi sakit nggak sakit urusan Allah juga. Tapi ada sebabnya. Ya, betul. Nah, kalaupun lu umur panjang dengan lu hidup lu berantakan, bisa juga. Ya, tapi bisa jadi hidupnya sakit-sakitan. Emang Bisa, mau? nggak mau. Nggak ada yang mau kan Iya kan? kalau sakit-sakitan. Adanya gitu kan. Nah, itu soal tadi kesehatan. Tapi orang Amerika begadang terus, dia pada sehat-sehat. Kan dia hidupnya malam. Pas kita di sini malam, dia pada hidup. Wah, Ji, ente kadang-kadang ente ya. Apa? Besok kita masuk SMA, Apa? gua kasih tahu nih, kebalik gimana tuh bumi tuh. Apa? Wok gitu, keputer gitu. Maksudnya apa? Iya, iya ntar dah. Kan dia begadang mulu kan. Bukan, Ji, lu jangan kau ke Amerika, ke Arab nih. Apa? Di Arab kita udah jam 9, dia masih subuh.
Iya. Apa lu? Mau kata apa lu? Ha? Kita udah jam 9 bentet nih. Dia baru sholat subuh, Ji. Kesiangan sholat subuhnya. Oh iya benar. Apa lu? Kodok berarti dosa terus di situ dah. Wah, salah itu. Kenapa kayak gini? Perbandingannya. Bener, lu ngomongin tidur kan? Lu ngomongin istirahat begadang. Ya gua ngomongin sholat. Yang lebih relevan Iya, lagi. Kelewatan mulu cuma ya. Iya. Jangan-jangan kita kejepetan. Nah ini harus dibahas lagi nih, belum ketemu jawabannya nih. Ini emang dua orang bele yang lagi ngomong nggak tahu juntrungnya apa. Ya udah diomongin aja semuanya. Tapi emang gua seneng sih Ji, ngobrol kayak gini. Artinya Nggak ada maknanya. itu satu ya. Tapi kadang kayak membuat otak tuh kayak nyadar, iya ya kok sholat gua kecepetan apa enggak ya? Nah sebenarnya yang begadang nih kita apa orang Amerika. Nah itu juga gue belum tahu tuh. Iya, tergantung Ji. Kalau misalkan kita ngelihatnya dari arah Amerika, Indonesia, di ujung ada siapa nih? Maroko nih. Maroko ngerasa kita dua yang tidurnya kagak bener, dia yang bener. Nah, kita ini salah sih. Nah jadi yang benar siapa? Apa benar semua? Ya, ya kayak misalkan waktu itu deh ada berita, ya kan? Gua di studio, sumpama gua di studio siaran, ya kan? Terus lu lagi di TKP dan kita ngundang narasumber pakar yang dari kalau nggak salah waktu itu Irak gua nontonnya. Iya, selamat pagi untuk Indonesia dan selamat sore untuk di Irak. Gitu juga. Oh iya iya. Itu selamat pagi dan sore udah beda tuh. Maksudnya beda waktu ini, Ci. Oh iya. Simpelnya gitu ya, tapi kita ngebahas orang bile aja. Yang nggak akur cuma siapa tuh? Kita. Lu sama gua sebenarnya. Nah, satu lagi, waktu luang tuh kadang dilupain ya. Benar, benar. Karena ya lu udah ngerasa belum saat ini tuh kayak gue kayak kurang dah sehari itu 24 jam. Ya nggak sih? Kalau gue dulu banget ya. Pernah gue nggak tahu ya, dia itu beneran asli ngomong atau bercanda. Tapi gue dulu punya teman-teman kita cewek. Dia ngomong kayak gini. Lu ngerasa nggak sih kayak 24 jam tuh kayak gue nggak cukup sehari 24 jam anjir gitu. Dan itu dia tuh ngomong dulu tuh ya, waktu ya sekisar 1525. enggak 25 gue belum lahir ya, itu masih jadi zigot gue. Mak lo yang belum lahir. Iya makanya 25 1925 itu masih ya pokoknya. Habis Isa. Oh iya jam 1925 bener. Iya sekarang Isa jam 1920. Yalah di gocek mulu gua. Iya. Terus dia tuh dulu kisaran tahun 2017-an ya. Kalau nggak salah 2017 2018. Itu kayak gua ngerasa sekarang baru berasa kayak waktu pertama kayak gua ngerasa cepet ya kan. Soalnya dari pagi ke sore kok udah jam segini aja gitu kan. Gue belum istirahat, belum apa, ada aktivitas lagi. Waduh, apalagi kalau misalkan ada deadline Ji. Oh iya. Itu udah kayak bujuk deh udah cepet banget udah. Terus gitu udah pokoknya kayak ya ampun. Tapi terkadang waktu cepat apa enggak tergantung dari sudut pandang juga. Iya itu benar, kalau nunggu itu Lama kan? lama tuh. Iya. Biasanya nih yang bisa merasakan nih orang yang ngutang sama yang piutang. Oh iya benar. Misalkan gue ngutang sama lu nih, gue kan ngebayar, gue kayak Cepet banget ya. temponya cepet banget. Iya. Nah kalau lu bilang udah masih lama lagi rujuk bayarnya. Oh iya benar. Nah, itu kenapa bisa gitu ya? Ya karena yang satu nunggu, yang satu udah harus ancang-ancang bayar. Kayak gue belum siap asu gitu. Iya. Kadang tuh waktu luang baru berasa ketika kita benar-benar padat, bahkan sampai keluarga aja nggak kebagian waktu tuh. Ya betul. Itu berasa tuh. Tapi memang itulah pengorbanan ya, artinya gini Ji. Ada sebuah pilihan yang harus kita pilih dari antara pilihan-pilihan yang sudah tersedia. Biasanya tuh kayak waktu, tenaga, dan uang. Betul, waktu, tenaga, dan uang.
Pokoknya kita cuma bisa ambil 2 daripada 3 pilihan ini. Biasanya itu 2. Tiga-tiganya bisa ya. Nggak mungkin, Ji. Jadi kayak misalkan nih, waktu sama uang. Berarti kan lu untung di apa nih? Tadi Tenaga. apa? Tenaga, betul. Artinya misal nih contoh, kalau lu keluar uang, lu butuh waktu cepet, tenaga lu nggak boros, lu bisa naik taksi, lu bisa naik kereta gitu. Tapi kalau misalkan tenaga sama waktu, ya berarti uang lu ke save gitu. Ya kayak naik motor nih, ya pasti ongkosnya lebih murah gitu. Ya pokoknya dari triangle itu pasti ada yang harus kita korbankan satu. Nah kita milih kebanyakan ya orang milih itu pasti di waktu. Kita menangin waktu gitu. Tapi menurutku waktu itu penting, apalagi kalau udah berkeluarga, buat sama anak istri, buat keluarga penting loh. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin waktu itu pentingnya buat siapa dan untuk siapa, itu walaupun dia belum berkeluarga, Penting juga buat iya, keluarga. buat ya minimal buat diri lu tuh penting, Ci. Oh iya sih. Artinya lu butuh waktu sendiri untuk menata lagi kayak gue harus ngapain dan apa yang harus gue achieve gitu. Itu kan butuh waktu dan nggak sebentar. Artinya lu harus mikirin. Muhasabah. Nah itu salah satunya. Tapi kan kalau muhasabah kan kayak munafik aja gitu. Artinya lu cuma mikirin, habis itu ngerasain tiba-tiba kayak semangat, habis itu hilang. Makanya muhasabah terus. Ya makanya itu kita butuh waktu yang benar-benar kita harus setting semuanya apa, kayak misalkan tahapannya, stepnya, dan apa yang harus lakukan setelah ini gitu. Dan itu tuh nggak waktu yang cepet ya, lama waktunya. Kayak kita ngonten dah kayak gini. Ya ini kan ada satu ikhtiar kita, satu usaha kita, dan memorial kita lah gitu. Bahasanya tuh kita ketika udah tua nanti misalkan Ji, kita bisa ngeliat Ji, kita dulu kayak gini ngelakuin ini, dan ketika kita ngeliat ini kita bisa inget tuh effortnya kayak gimana gitu maksud gua. Jadi ya yang kita korbanin apa ya, waktu main gitu. Waktu main kita yang biasanya gua main, lu main kemana, gua main sama teman-teman gua ya, karena gua mau di sini mau berjuang dan gua ada harapan di spekulasi, ya udah. Ya mungkin sebenarnya peralihan aja kali. Peralihan jadi waktu jadi kesini, kalau misalnya sama keluarga jadi waktunya sama keluarga. Iya, emang itu adalah salah satu dampak menurut gua. Pasti ada yang kita korbanin bahasanya. Makanya sekarang selagi masih sehat dan punya waktu luang, bagusnya sih bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Ya kalau masih sehat, ya berkarya. Artinya bukan berkarya, ya mungkin melakukan sesuatu lah gitu. Bener. Itu gue juga setuju Bang Ci. Jadi bersyukur tuh nggak selamanya kayak ya Allah terima kasih ya Allah, tapi seenggaknya kalau misalkan lu bisa menghargai waktu atau menghargai kesehatan lu sendiri, itu menurut gue udah salah satu cara lu bersyukur. Justru bersyukur itu dengan mengoptimalkan apa yang Allah kasih. Iya itu Kan otak, tubuh, iya kan. Pokoknya segala yang Allah kasih lah. Ya bersyukurnya kita gunakan itu dengan yang kita bisa dan semampunya dan dioptimalkan gitu maksudnya. Betul. Gitu. Kalau cuma bersyukur dengan ucapan juga penting sih. Iya, buat tapi afirmasi. Bukan cuma sekedar ucapan gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Selagi masih ada waktu dan kesehatan tolong dijaga. Tolong dijaga gitu. Iya kan.